الحمد لله الذي جعل أشهر الحرم من أشهر التي عظم الله فيها الأجر. الحمد لله الذي جعل شهر ذي الحجة شهرا عظيما مباركا عظيم الأجر. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد. Para jemaah yang saya muliakan dalam mata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh yang sudah kita selesaikan pengantarnya, metode dan pendekatan pengarang kitabnya, kemudian seperti apa bahasan-bahasan dalam kitab ini. Yang ingin lebih detail bisa membaca dalam terjemahannya, cukup membantu. Maka hari ini kita akan masuk kepada bahasan materi dalam kitab ini yang nanti akan sesuaikan dengan momentum dan waktunya. Karena hari ini kita akan persiapan kurban, maka saya lompat langsung ke juz 3 bab tentang kurban. Saya akan sampaikan dahulu teks-teksnya, kemudian pandangan hukumnya, lalu beberapa pandangan ulama yang kontemporer terkait dengan fatwa yang menjelaskan tentang panduan berkurban. Iftitahan lihadha ta'lim wa ala du'ai ummatil Islam khususan di Masjid Al-Aqsa, Palestina, Gaza wa sa'ir dan muslimin wa ala barakatina wa barakati ahlina wa baladina hayya ala qiraati ummul Qur'an al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan dahulu teks-teks terkait dengan tentang kurban ini yang disebut dalam bahasa fikih dalam kitab ini namanya adalah al-udhiyah. Jadi kata-katanya adalah al-udhiyah. Teksnya ada kurang lebih 120 halaman. Saya coba ringkas, nanti saya jelaskan poin-poin yang sangat prinsip yang mungkin bisa saja berbeda dengan kebiasaan kita atau menjadi wawasan baru terkait bagaimana kita memahami, menjalankan serta melaksanakan kurban di tengah-tengah kita. Yang pertama, dalam metodologi ilmu fikih, apapun pembahasannya pasti dia akan bahas dulu pendekatan secara etimologi, secara bahasa, kemudian pendekatan secara terminologi, secara istilah, baru kemudian pendekatan secara syariat. Biasanya pendekatan syariat dan terminologi atau istilah itu disatukan, pendapat secara etimologi atau bahasa itu yang dipisahkan. Yang pertama, yang dimaksud dengan udhiyah lughatan ma yuzbahu fi yaumil adha. Yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban itu adalah hewan yang disembelih di hari Adha. Berarti kalau dia menyembelih di hari Arafah namanya bukan kurban. Atau dia menyembelih setelah hari tasyrik maka namanya bukan hajatan. Jadi yang disembelih pada hari kurban yaitu 10, 11, 12, dan 13 itu dikatakan dengan udhiyah atau kurban. Di luar itu bisa jadi dam atau hadyu. Seperti haji itu umroh, kita tahu ya. Jadi haji tamattu dari negara kita berarti langsung motong dam. Bisa kapan saja. Pilihannya kan dua,
ada uang potong kambing, nggak ada uang puasa 3 hari di Mekah, 7 hari tetap pulang. Boleh nggak di Madinah? Nggak boleh, puasanya di Mekah. Kan gimana? Hal-hal sederhana, tapi kadang-kadang orang bertanya alasannya di Mekah cobaannya kuat, di Madinah enak. Enggak, di Mekah 3 hari, 7 hari, 3. Kemudian secara fikih, secara syariat, zabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurba fi waqtin makhsusin. Yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban itu adalah menyembelih hewan yang khusus. Jadi tadi kan secara bahasa yang disembelih pada hari kurban. Ternyata dijelaskan hewan yang khusus. Apa hewan yang khusus itu? Kambing, sapi, dan unta. Boleh zebra? Boleh. Boleh kuda? Nggak boleh. Boleh kijang? Nggak boleh. Pak Ustadz, di komplek ini semua darah tinggi, nggak bisa makan daging sapi, nggak bisa makan daging kambing, nggak bisa makan daging unta. Gimana kalau kita potong kijang aja? Kalau Nabi masih hidup, tabuk ya. Kira begitu. Nggak bisa. Karena dia apa? Hewan yang khusus. Biniyatil qurba, niatnya memang kurban, ibadah kepada Allah. Kalau niatnya untuk ganti marga, ganti silsilah, bukan kurban. Kalau di Sumatera itu mau dikasih marga, potong 1 ekor sapi. Pertanyaannya, kalau cabut marga dikasih sapi nggak? Kan nggak juga. Fi waqtin makhsusin, waktunya juga khusus. Jadi penjelasannya detil. Hewannya khusus, waktunya juga hewannya khusus, waktunya juga. Niatnya apa? Kurban, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad syara'at fi sanati tsaniyah min al-hijrah kaz-zakati wa salatil 'aidain. Kapan disyariatkan kurban ini? Ternyata setelah Nabi 2 tahun di Madinah, yaitu bersamaan ketika turunnya kewajiban zakat dan turunnya perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebenarnya belum lama Rasul mewajibkan sunnah tadi. 2 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Apa dalilnya? Yang pertama tentu yang sering kita dengar, yang menjadi ayat selebaran kalau sudah mau kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh para ulama tafsir diterjemahkan apa? Maka dirikanlah sholat Idul Adha, lalu berkurbanlah. Ada yang mengatakan sholat, tapi mayoritas mengatakan dirikanlah sholat Idul Adha lalu berkurban. Nanti dari situ diambil kesimpulan, berarti sholat dulu baru kurban. Bolehkah kurban dulu baru sholat? Ya, boleh. Sholat dulu baru. Nanti di sana diambil oleh para ulama fikih kapan waktunya kita menyembelih. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Toha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbir fazabahahuma biyadi. Juga tidak hukum bahwa Rasulullah SAW itu menyembelih 2 ekor kibas domba, ya, amlahaini berwarna putih, aqranaini bertanduk, fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha. Aku melihat dia meletakkan 2 tapak kakinya di antara leher dan kakinya, jadi tekan gitu. Terus Rasulullah apa? Yusammi, membaca basmalah, wa yukabbir, membaca takbir.
Fazabahahuma, dan Rasul menyembelih dengan tangannya sendiri. Itu ulama mengatakan, apa afdalnya kurban itu? Ya, kambing. Karena Rasul sebetulnya kambing. Yang afdalnya kambing bagaimana? Yang bertanduk pasti jantan. Nggak mungkin bertanduk wanita. Apalagi kambingnya transgender, nggak mungkin. Kan begitu. Kemudian apa yang dibaca? Basmalah dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal. Dan Rasul menyembelih dengan tangannya. Dianjurkan menyembelih sendiri. Itu kalau alasannya apa? Ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kita kan perkembangannya berubah. Sudah kambingnya patungan, nyembelihnya pun patungan juga, rame-rame pegang, lari kambingnya kan. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyyah, dan umat Islam sepakat bahwa kurban itu disyariatkan. Wal hikmah min tasyri'iha. Apa hikmah dia disyariatkan? Syukrullahi ala ni'amihil muta'addidah. Jadi kurban itu apa? Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan yang banyak. Jadi kalau orang yang kurban jangan disindir-sindir, jangan dicela-cela. Mari kita berkurban Bapak sekalian. Yang enggak kurban bakhil orangnya. Mungkin mana yang bersyukur loh. Kalau dipaksa-paksa nanti syukurin kan gitu. Walitakfiris sayyi'at, dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini pentingnya kita paham tadi itu begitu. Bahwa tujuan kurban apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Kenapa Pak kurban? Enggak enakan, yang lain sudah nulis nama, saya belum nama, gimana ya? Udah 6 tahun saya nulis nama, enggak enak. Panitianya pun saya tandain Bapak Ibu Pak Ustaz, 6 tahun enggak pernah ngisi dia. Asal nulis nama kosong aja. Saya sampaikan ini karena realitasnya begitu. Curhat Ustaznya lagi, Ustaznya senyum aja kan. Tambah lagi, kenapa Ustaz enggak kurban? Udah. Bersyukur atas nikmat Allah dan untuk menghapuskan dosa. Sekarang kita lihat bagaimana hukum udhiyah itu sebenarnya dalam pandangan ulama dan bagaimana menjelaskan kalimat dia mampu atau tidak. Kita lihat yang pertama, mazhab Hanafi, bahwa standar udhiyah itu menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Tapi wajibnya mazhab Hanafi itu dalam versi selain mazhab Hanafi itu di bawah fardu, di atas sunnah. Itu pengertian wajib dalam mazhab Hanafi, jangan salah paham. Karena mazhab Hanafi tidak mengenal namanya sunnah muakkad, dia hanya mengenal sunnah dan fardu. Antara sunnah dan fardu namanya wajib menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau meninggalkan yang wajib, dia tidak disiksa di api neraka, tapi mendapatkan dosa dan dibenci karena tidak melakukan. Itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Di kita apa berarti kalau di istilah mazhab Hanafi? Sunnah muakkad. Berarti di atas sunnah, di bawah wajib. Apa kata mazhab Hanafi? Wajib setiap tahun dilakukan untuk yang mukim min ahlil amsar, dan penduduk kota. Di Madinah itu kan ada kota, ada rif. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi umroh haji akan tahu tuh mana kota, mana yang kampung. Jadi di apa namanya, di Mekah itu juga, Mekah kotanya Ummul Qura, ibu kota namanya kan. Itu artinya Ummul Qura itu ibu kota bahasa Indonesianya. Nanti di kampung-kampung ada itu daerah-daerah yang dari kampung. Kata mazhab Hanafi, yang
wajib melaksanakan kurban itu adalah yang mukim, berarti yang musafir tidak wajib, dan min ahlil amsar, penduduk kota tersebut. Adapun yang dari kampung tidak wajib. Apa dasarnya? Ini yang sering dipakai, termasuk saya kalau kutip Idul Adha ini. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan harta dan kelapangan uang tapi enggan untuk berkurban, maka janganlah dia sholat bersama kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata mazhab Hanafi. Berarti selainnya siapa? Ghairul Hanafi. Berarti Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Apa kata mereka selain Hanafi? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kata mazhab Maliki, jatuhnya makruh kalau dia tidak mau berkurban. Kata mazhab Maliki, jatuhnya apa? Makruh. Kata mazhab Syafi'i, minimal sekali seumur hidup. Saya sering menggunakan pendapat itu, saya bilang, kalaupun tidak bisa, paling tidak Anda pernah berkurban sekali seumur. Tapi nggak ada uangnya Pak Ustaz. Bapak lagi apa sekarang kreditnya? Ada KPR 15 tahun, ada motor 5 tahun, ada gorden 3 tahun. Bapak coba cicil kurban selama 10 tahun. Lama apa Ustaz? 5 tahun. Oh, nggak mungkin. 2 tahun bisa lah. Tabung 2 tahun. Supaya mengalir pendapat kamu. Maka muncullah nanti arisan kurban. Nabung kan? Arisan kurban. Karena ustadznya tidak tahu model arisannya, jamaahnya yang nggak kurban, nah Ustaz apa hukum arisan kurban, nabung uang ini haram, bubar arisan. Padahal maksudnya menabung aja. Arisan haram. Yang nanya itu nggak ikut arisan, nanya ke ustaz sebelah, nggak tahu haram itu bubar. Padahal maksudnya di situ disunahkan sekali seumur hidup. Kalau nggak bisa coba ditabung. Sebenarnya sederhana banget. Kalau dijelaskan dengan benar, tidak dimanfaatkan atau disalahpahami, mudah banget saya. Dan saya sering katakan, Pak Ustaz, gimana ini haram, nggak usah hidup kurban. Pak Ustaz melarang, kan hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri, selesai. Nah, soalkan. Karena hukumnya sunnah. Akhirnya berdebat bukan pada tempat. Yang bingung panitia, berdebat setelah nggak selesai kurbannya nggak ada, bingung panitia. Jadi itu kita kurangi, tapi kita dorong untuk terus melaksanakan. Makanya saya katakan minimal mengambil mazhab Syafi'i habis sekali seumur hidup. Dan kalau ada, kata mazhab Syafi'i, satu rumah ingin kurban satu juga boleh. Namanya sunnah kifayah. Jadi kalau ada satu keluarga nggak bisa semua, satu saja, maka namanya sunnah kifayah. Tapi kalau per orang minimal sekali seumur, sunnah ain. Jangan salah, bukan fardu ain, sunnah. Kalau ditanya sunnah ini miliknya apa Pak Ustaz? Kalau yang di kampung-kampung sholat tasbih minimal sekali seumur. Sekarang kita lihat yang dikatakan mampu itu menurut mazhabnya bagaimana penjelasannya? Ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan mampu menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan kurban tadi adalah al-yasar. Apa itu yasar? Standarnya, kalau dalam penjelasan detailnya, kata mazhab Hanafi, dia punya uang lebih setara dengan 200 dirham. Maka itu yasar, kata mazhab Hanafi. Maka saya bilang, saya ambil ringkasannya, penjelasannya panjang. Jadi kata mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan yasar itu, orang mampu itu, dia punya
harta yang wajib dizakatkan. Dalam teori zakat emas itu 20 miskol. 20 miskol itu sama dengan 20 dinar. 20 miskol sama 85 gram emas. Satu miskol itu 4,25 gram emas atau 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 200 dirham. Asumsinya satunya 10 dirham. Kata mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan mampu itu adalah dia punya uang 200 dirham. Kalau kita gunakan teori 20 miskol atau 20 dinar 85 gram dikali harga emas sekarang 2 juta, dia punya uang deposit 170 juta, baru dia wajib kurban menurut mazhab. Ada deposit segitu ada, berarti diwajibkan kurban kata mazhab. Tinggal cek nanti. Tetap cek dulu uang saya. Karena ada jemaah itu kadang-kadang dia lupa berapa uangnya. Ini kejadian. Saya ngisi di masjid, Pak Ustaz mohon doa. Ada jamaah wakaf tanahnya untuk pembangunan masjid. Luar biasa. Dia Pak Ustaz, dia pun nggak sadar dia punya tanah. Masya Allah, kaya sekali dia nggak sadar punya tanah. Dia baru tahu punya harta. Dia sadar itu punya hartanya. Dia kasih ke masjid. Coba dicek dulu, jangan-jangan lupa hartanya kan? Oh ya, berarti kata mazhab Hanafi apa? Sedangkan mazhab Maliki dia tidak ada kebutuhan mendesak. Wa huwa alladhi la yahtaju ila samaniha li amrin daruriyyin fi 'amilihi. Jadi saat itu, misalnya sekarang ini, dia tidak punya kebutuhan mendesak. Misalnya dia mau kurban, tapi tanggal 2 nanti hari Senin harus bayar uang ujian. Kata mazhab Hanafi, Maliki, kurban. Kenapa? Karena ada yang harus dibayar. Dan dengan bayar itu uangnya nggak ada. Bayar SPP, begitu ya. Bayar cicilan jatuh tempo. Kata mazhab Maliki, tidak bisa. Tapi kalau dengan berhutang, kata mazhab Maliki, tapi nanti dia bisa bayar, misalnya begini, tanggal 2 Pak Ustaz, saya nanti mau dapat bonus, tahu gitu ya? Dari perhitungan insya bonus begini. Kata mazhab Maliki, kalau dia bisa berhutang dan bisa bayar, maka itu dianggap mampu. Itu kata mazhab Maliki. Kata mazhab Syafi'i, cukup selama hari tasyrik dia punya cukup uang, maka dianggap mampu. Jadi dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 ada uang cukup untuk makan, ada pegangan gitu namanya, nggak kelaparan, ada uang, maka dia dianggap mampu untuk berkurban. Tapi bedanya mazhab Syafi'i Maliki mengatakan hukum kurban sunnah. Yang hebatnya mazhab Hambali, bahkan kalau dia berhutang dan mampu, maka dia dianjurkan berkurban. Yang dipakai sekarang yang mazhab Hambali. Jadi kata mazhab Hambali, alladhi yumkinu al-husul ala thamaniha walau bid-daini idza kana yaqdiru ala wafa'i daini. Kalau dia dengan berhutang bisa berkurban dan dia yakin bisa melunasinya, maka dia dianggap mampu. Inilah yang dilakukan oleh sebagian masjid yang memberikan pinjaman lunak kepada jamaahnya untuk berkurban. Pinjaman lunak, tapi jamaahnya pastikan harus kan kalau perbankan kan ada tim apa namanya, tim survei ya. Kalau ada yang nggak ada, berarti ada tim istihor. Ini kalau bayar dengan gitu ya, kasih untuk teorinya bagaimana? Minimal sekali seumur. Sampai para ulama fikih memberikan pertimbangan itu kenapa? Ini menunjukkan dulu juga perbedaan tentang uang itu memang banyak perbedaannya. Karena sampai diberikan penjelasan kalau dia bisa berutang boleh, kalau dia ada lebih harta boleh. Jadi ada standarnya.
Jangan ujuk-ujuk orang nggak kurban dibilang bakil, nggak mau ini, nggak mau itu. Ada standar beribadah. Makanya kita kan sholat sama. Kalau nggak bisa wudhu bertayamum. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa sama sekali, kita sholat di. Jelas. Tinggal panggil ustaznya bagaimana? Sholat jenazah berarti. Syaratnya. Jadi dalam penjelasan kitab Fikih Kemudian tadi ada 3 model syarat kurban. 1, mustahabbah. Berarti ini standar ideal. Yang kedua, mani'atul ijza, yang harus dihindari. Yang ketiga, makruhatil ijza, yang harusnya jangan sampai terjadi. Apa itu mustahabbah? Tentu yang kata Rasul tadi, sehat, gemuk, kan itu, yang bertanduk, yang umurnya cukup, itu namanya mustahabbah. Mani'atul ijza, yang tidak boleh minimum apa? Yang ini 4. Apa itu? 1, al-aurul bayyin, yang buta. Misalnya matanya 1, boleh. Yang kedua, maradul bayyin, yang penyakitan, diduga dia terkena virus. Misalnya penyakit apa? PKM, penyakit kuku dan mata. Emang kuku dan mata ya? Kuku dan mata ya? Nah, penyakit kuku dan mulut, enggak ya? PKM. Atau yang kemarin sampai antraks ya, diduga itu penyakit jelas, itu nggak boleh. Yang ketiga, al-arajul aqraj, yang pincang kakinya, pincang sejak dibeli. Tapi kalau dia sudah beli, waktu turunin dari truk patah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kata masalah Nabi, kalau dia uangnya banyak, ganti yang baru. Karena sejak awal kan Nabi bilang kalau punya uang lebih, dan dia lebih uangnya kan 200 dirham. Yang keempat, al-azbu, sangat kurus sehingga tidak ada yang bisa diambil dagingnya. Pegang semua, tulang semua. Nah, ini kan. Nanti bukan daging kurban namanya, tulang kurban kan begitu. Mazhab Maliki menambahkan harus yang menyembelih beragama Muslim. Mazhab Maliki menambahkan harus beragama Muslim. Mazhab yang lain boleh ahlul kitab. Boleh ahlul kitab dengan syarat dia membaca atas doa kita. Bahkan kata mazhab Hanafi, kalau bukan ahlul kitab, bukan Muslim juga boleh, dengan catatan memang tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu, dia dibolehkan. Tapi nanti dia harus kita yang baca doa, yang kita yang baca, dia menyembelih. Sampai seperti itu cara menjelaskan. Lengkap sekali syariat Islam. Tapi abdolnya apa? Harus Muslim. Maka DKM perlu buat pelatihan menyembelih. Pemasan lagi susah dari tukang potong kan? Jadi semua bisa nyembelih. Semoga tidak diselewengkan. Karena seluruh DKM buat pelatihan nyembelih, pintar semua, disembelih orang. Nah, kan begitu ya. Bahaya juga. Kemudian wa adamul istiraq fi thamanil udhiyah. Kata mazhab Maliki, tidak boleh patungan untuk kurban jika kurbannya itu adalah kambing. Hanya boleh patungan kalau kurbannya sapi. Dengan ini mazhab Maliki menolak yang namanya patungan kurban. Mazhab Maliki menolak. Yang untuk karena ada sekarang program yang kambing patungan ya. Menurut mazhab Hanafi itu bukan kurban, itu namanya apa? Sedekah saja. Wa yasihu inda ghairil malikiyah al-ishraq luhiyah idza kana bil ibil wal baqar. Nah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi mazhab lain ya, tidak masalah patungan sapi atau unta. Kalau mazhab ini enggak. Kalau dia mampu kambing, kalau dia mampu sapi. Enggak ada yang namanya patungan. Tapi mazhab Hanafi Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu boleh patungan dalam hal sapi atau. Kemudian syaratnya bagaimana? Kata mazhab
kalau musafir tidak wajib. Selain mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, musafir atau yang enggak musafir boleh saja, yang penting mampu. Kata selain mazhab Hanafi kan ilahnya bukan musafirnya, uangnya kan begitu. Ini ada uangnya aja, tidak ada masalah. Kemudian kata mazhab Syafi'i dan Hambali, anak kecil tidak dianjurkan berkurban. Kata mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi mazhab Hanafi dan Maliki sah anak kecil berkurban. Ini biar kita yang ini kan. Kalau mazhab Syafi'i itu kurban dengan anak kecil, ya bisa. Karena Syafi'i itu Tapi saya ditanya, enggak, saya mah itu aja dari dulu Pak. Apa hukumnya? Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak, anak kecil untuk berkurban. Tapi mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan sah anak kecil berkurban. Waktunya 3 mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali kurban itu tanggal 10, 11 dan 12. 3 hari, 10, 11 dan kecuali mazhab Syafi'i sampai tanggal 13. Ini kita tahu nanti 10, 11, 12 itu selain mazhab Syafi'i. Jadi kalau jatuh hari tua berarti apa? Jumat, Sabtu, Minggu standar kurbannya. Tapi mazhab Syafi'i sampai Senin, Asar. Supaya nanti ini, dan tidak dianjurkan di waktu malam hari. Tapi ilah dalam kitab ini mengatakan takut nanti salah potong. Berarti kalau ilahnya hilang, terang menerang kayak di Istiqlal, boleh saja. Jadi harus kita cek pendapat ulama itu kenapa dilarang menyembelih di malam hari. Ternyata takut salah potong. Sementara masjid-masjid yang di perkotaan kenapa malam hari? Karena pada baru pulang kerja dan nggak mengganggu, tenang kalau malam hari, nggak terpotong oleh sholat. Makanya malam hari. Sementara larangan ulama kenapa nggak malam hari? Satu, takut salah potong. Yang kedua, fakir miskin atau umat yang ngambil kurban nggak ada karena di malam hari. Nah, sekarang di kota-kota asal sudah ada kuponnya, tubuh pun dia akan tumbuh. Beda kan? Jadi ilah-ilah seperti itu yang harus dipahami. Meskipun kalau ditanya kita ambil yang mana, tentu kita menghidupkan sunnah Rasulnya kita ingin hidupkan. Tapi yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu bukan perkara wajib atau tidak wajib. Afdol biasanya kalau ini, afdolnya disunnahkan. Kalau semuanya cari afdolnya, kasihan yang jual kambing. Enggak afdol semua, pada kampungnya ada yang mahal. Ya. Kemudian sepakat tadi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya yang paling afdol itu apa? Mazhab Maliki sepakat yang afdol itu adalah kambing. Mazhab Maliki. Alasannya apa? Karena Rasul kurbannya pakai mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i Hambali afdolnya itu unta. Syafi'i dan Hambali, unta dulu, sapi baru kambing. Apa alasan mazhab Syafi'i dan Hambali? Karena unta lebih gede, berarti lebih banyak yang dapat dagingnya. Tapi yang realistis mazhab Hanafi, mana yang paling banyak manfaat. Saya bilang, kalau komplek ini semua kolesterol atau darah tinggi, mazhab Hanafi yang paling tepat. Apa yang cocok daging? Jadi sudah kelihatan ya, kata mazhab Maliki afdol itu kambing, mazhab Syafi'i Hambali unta dan sapi, mazhab Hanafi yang banyak dagingnya dan bermanfaat. Nanti pendapat mazhab Hanafi turun lagi, mana yang lebih bagus, beli yang telah dikebiri atau yang biasa. Karena dikebiri itu gede berannya. Kalau pakai mazhab Hanafi
yang dikedelai baru. Kenapa? Karena lebih gede, dagingnya lebih banyak daripada yang reguler dimasukin air. Dikit dapat ya. Bongbong ya, bongbong. Ini supaya tahu. Yang jual kambing sapi perlu dasar ini. Bapak mau bagaimana? Mau nazar maliki, rasul lo, kambing. Karena yang jual kambing semua kan. Kata saya pernah balik, unta pak sapi. Karena yang jual sapi semua. Yang Hanafi, mana yang bapak mampu? Nah, yang cocok itu. Mana yang bapak mampu, harganya oke, dan dagingnya banyak. Udah pak, kalau begitu beli yang Cina saja pak. Harganya murah, bapak dapat kurban, dagingnya banyak. Tapi kan katanya Abdulnya kambing jantan, itu masuk maliki. Kan enak tuh kalau penjualnya paham mazhab itu enak jelas. Wah, itu berarti penjualnya sudah ngaji di masjid Al-Fatih. Nah, kan gitu. Bisa menjelaskan dengan umurnya. Sepakat seluruh mazhab selain mazhab Hanafi itu kambing 1 tahun tidak bisa. Tapi kata mazhab Hanafi kalau 6 bulan sudah badannya bagus besar maka diperbolehkan. 1 tahun tidak bisa. Tapi mazhab Syafi'i harus 2 tahun kambing itu. Karena menurut dia 2 tahun baru dikatakan itu aman untuk kambing yang bagus. Kemudian untuk sapi semua mazhab sepakat 2 tahun. Tapi Syafi'i mengatakan 3 tahun. Yang sepakat semua 4 mazhab enggak berdebat unta 5 tahun. Ini supaya nanti tahu juga mana yang sah, mana yang tidak. Kemudian disunahkan ketika menyembelih 1 orangnya hadir. Yang kedua kalau bisa menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa diwakilkan, tapi dia baca. Karena Rasulullah SAW ternyata 100 kambing Rasul pernah sembelih hingga hitungan 63. Dalam satu riwayat, sisanya diserahkan kepada Khalifah Ali. Dari situlah orang menyangka Rasul nggak lama lagi dari kurban itu pernah sampai 63 ekor Rasul sendiri. Bisa dibayangkan tuh 63 ekor Rasul sendiri. Saya aja nggak kebayang ya. Begitu, Khalifah Ali baru sisa. Dan kata mazhab Syafi'i ada minimal 5 hal yang harus disempurnakan kalau kita menyembelih. 1. Baca basmalah. 2. Baca sholawat. 3. Menghadap kiblat. 4. Baca takbir. 5. Berdoa. Ini yang paling yang kita lakukan ya. Baca bismillah, kemudian bersolawat, kemudian menghadap kiblat. Yang keempat takbir. Yang kelima baca doa. Ini yang paling sempurna yang kita lakukan. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau kambingnya banyak, waktunya nggak cukup, jagalnya nggak banyak? Ya minimal 2 saja. Baca basmalah dengan baca takbir, ketiga sebutkan nama bulan yang Sekarang pembagian dagingnya. Ini yang sering rame. Daging kurban yang nazar atau niat, saya tahun ini ingin kurban, berarti jatuhnya wajib. Saya bernazar kurban, jatuhnya wajib. Kalau ini terjadi, yang berkurban tidak boleh makan dagingnya, keluarganya tidak boleh makan dagingnya. Kalau nazar dan berniat kurban wajib. Tapi kalau nggak ada niat kurban wajib, nggak ada nazar, maka keluarganya boleh makan, yang berkurban juga boleh. Nyambung ya. Kemudian pembagiannya kata mazhab Hanafi dan Hambali, pembagiannya dibagi 3. 1/3 untuk yang menyembelih, yang berkurban, 1/3 untuk masyarakat, kerabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Ini cara bagiannya. Mazhab Syafi'i lebih detail lagi.
Yang berkurban ambil secukupnya, sisanya semua untuk masyarakat dan fakir miskin. Jadi kalau bapak ikut mazhab Syafi'i, iya pak, berarti ambil sekedarnya semua diserahkan. Karena saya sudah sering makan daging. Tapi saya mau sepertiga, boleh. Cuma saya sering begini. Kalau mengambil pendapat mayoritas yang sepertiga dibagi tiga, bayangkan ada 7 orang kurban sapi. 7 orang itu minta bagiannya. 7 orang, 4 kaki, badan 2, kepala 1, maka tinggal buntutnya kan habis. Kan begitu cara ngitungnya. Kalau minta haknya, enggak. Jadi dikembalikan kepada kehendaknya. Kemudian yang memotong kurban, bolehkah dibayar? Boleh, tapi bukan dari uang kurban tadi. Misalnya, kalaupun dia diberikan kepala itu karena hadiah atau karena dia fakir membutuhkan. Tapi kalau itu sebagai upahnya tidak boleh. Kata Khalifah Ali, Rasul perintahkan kepada kami untuk bayar dari uang yang lain. Maka muncullah namanya uang administrasi potong itu kan. Itu bukan dari uang biaya perawatan. Kemudian, bolehkah kulit kepala pelor itu dijual oleh panitia untuk operasional? Boleh. Jadi untuk beli plastiknya, untuk beli ininya, kan itu kulit dari pakai itu. Kan kalau benar mazhab Syafi'i kan boleh diambil, digunakan untuk yang berkurban kan. Tapi yang mana ada yang nggak mau. Kalau masa Rasul, Aisyah ambil dijadikan tempat gesekan gitu, tempat minum, hirbah namanya. Kalau nggak mau, diserahkan ke panitia, dijual kulitnya, dijual ininya, atau untuk masjid terserah. Kalau ada uangnya, itu boleh untuk operasional, tapi tidak boleh dimakan. Operasional apa? Misalnya beli plastiknya, beli tempatnya, kan gitu ya. Transportasi mengantarnya. Fikihnya mengatakan begitu. Dan bolehkah diantarkan ke tempat lain? Semua sepakat boleh kalau tempat itu sangat membutuhkan. Maka fatwa tentang berkurban di Palestina itu dasarnya para mazhab sepakat kalau di sana sangat membutuhkan maka boleh dikirim, dengan catatan yang di tempat itu bagiannya tidak sebanyak yang akan dikirim ke tempat yang sangat membutuhkan. Tapi kalau di tempat itu butuh, tempat itu ditambahkan. Yang kedua, bolehkah memberikan muslim? Mazhab Maliki tidak menganjurkan. Mazhab Maliki, tapi sebetulnya mengatakan menganjurkan jika yang untuk muslim sudah terpenuhi, itu bagian dari dakwah dan ta'liful qulub. Karena yang masuk Islam dakwah sebagai Islam itu diperbolehkan. Fatwa yang menggunakan Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan boleh memberikan kepada muslim sebagai bagian apa? Bentuk dakwah Islam, dengan catatan hak muslim sudah terpenuhi. Pertanyaannya, saya ditanya waktu ngisi pengajian di tempat saya lupa, Pak Ustaz, bagaimana kalau dikasih ke non muslim tapi dikasih untuk makanan hewannya, boleh nggak Ustaz? Yakin Bapak? Yakin. Udah mau saya dikasih setelah itu. Jadi ada katanya non muslim dikasih daging itu, tapi dikasih untuk makanan hewannya lagi. Kalau Bapak sudah mau itu terjadi, tapi mau dikasih ke pembabi bagus kan begitu ya? Tapi terjadi, nggak usah dikasih lagi. Karena tujuannya apa? Itu dakwah, berbagi daging kurban. Dan beberapa jamaah yang pernah saya mengaji, kalau dosen IPB ya, katanya kalau potong kurban itu lebih enak dagingnya. Saya nggak tahu juga. Mereka para pakar ya. Oh Prof, gitu dia Ustaz, kalau LPH yang ngomong kurban itu dagingnya lebih enak. Karena yang ngomong pakar saya percaya saja. Katanya lebih dagingnya lebih nyaman disembelihnya, sehingga dagingnya lebih enak. Karena yang bilang itu guru besar IPB juga mengatakan, saya ambil aja nanti pendapat ahli. Pertanyaannya, bolehkah kita berkurban untuk orang lain? Kata mazhab Syafi'i, kalau dia tidak berwasiat dan tidak meminta, maka tidak boleh berkurban menggunakan nama orang lain. Bahkan yang sudah meninggal. Siapa yang membolehkan kurban sama orang lain? Mazhab Hambali dan Hanafi. Mereka membolehkan untuk yang meninggal, untuk orang lain itu membolehkan.
Tapi mazhab Maliki makruh, mazhab Syafi'i jika tidak ada wasiat. Ini kan penting supaya pada ya udah yang untuk meninggal berarti mengambil mazhab Hanafi dan Hambali. Apa argumentasi Hanafi dan Hambali? Karena argumentasinya berbagi di hari kurban. Jadi kata mereka, kalau Idul Fitri itu dengan zakat fitrah, maka kita ada dengan daging. Ini beberapa dalilnya. Pertanyaannya, nah ini tadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang belum, apakah harus tidak boleh motong rambut dengan motong kuku ya? Nah, itu memang dalam hadisnya itu sunnah. Hanya satu yang mengharamkan, tapi sebagian mazhab Hambali sebagiannya mengatakan jatuhnya tak haram, tapi mazhab lain jatuhnya makruh, dan selain mazhab Hambali mengatakan hukumnya sunnah saja. Kita nggak motong kuku, nggak motong rambut. Apa argumentasi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu sunnah bukan sampai ke makruh atau haram? Karena yang dilarang motong-motong itu orang yang sedang haji, karena dia pakai ihram. Sementara kita kan nggak haji. Kenapa harus dilarang potong kuku, potong rambut? Kalau yang dilarang itu kan yang lagi muhrimnya dapat ihram sana. Sementara kita kan enggak. Itu argumentasi mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Argumentasi Hambali itu namanya mentakzimkan syiar-syiar Islam. Maka sama yang di sana sama di sini, sama enggak potong kuku, enggak potong rambut, hitungannya makruh bahkan jatuh haram. Jadi kalau ada yang share-share selama ini harus seperti itu, berarti dia menggunakan mazhab Hambali. Ditanya, bahwa mazhab Malik? Enggak sih, dapat dari Google, berarti mazhabnya Google. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bisa berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah yang saya rujuk adalah kitab yang sedang kita bahas, yaitu Islam Wa'adilatu. Terjemahan sudah banyak, bisa dibaca untuk itu. Demikian, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ukuran mampu dari Islam. Ya. Itu 20 dirham itu uang tunai atau masuk MRM, artinya harta lain. Ya. Kalau dinilaikan. Yang kedua, ini ada beberapa pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tampilkan terjemahnya. Mohon diperjelas salah 20 dirham tadi. Ya. Itu berupa uang tunai tadi Pak Ustadz hitung tabungan gitu ya. Apakah termasuk mungkin harta lain yang memang dinilai uang gitu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, masalah korban itu atas nama pribadi atau keluarga. Ini juga masih ada perlu nih. Sebelumnya saya memang Pak satu-satu gitu. Apakah dengan satu-satu ini juga yang satu kali setahun tadi bagi anak saya berarti atau siapa yang saya niatkan itu sudah selesai begitu Ustaz. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga itu hadiah untuk non muslim. Nah tadinya Pak Ustaz katakan sepanjang sudah dipenuhi hak-hak muslim. Nah kan masih banyak hak muslim yang belum dipenuhi, entah di pesantren, entah di mana, tapi kita umpamanya bagikan, itu bagaimana hukumnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mau saya jawab, penjelasan mazhab Hanafi tentang mampu itu berkecukupan adalah dia punya uang cash 200 dirham di pegangannya. Pertama, kan? Apa namanya itu, the liquidity is the queen, but the cash is the king, kan begitu teori ekonominya, ya. Tapi oleh pendapat beberapa mazhab Hanafi, itu kan mazhab Hanafi, murid-muridnya mengatakan semua asetnya, yang aset itu dihitung selevel dengan 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 20 dinar. 20 sama dengan 85 gram emas murni. Kasih ulang tadi, kalau 85 gram dengan asumsi sekarang emas 2 juta, dia punya uang 170 juta dan tidak ada cicilan atau beban-beban lain, maka itu standarnya dianggap mampu oleh mazhab Hanafi, sehingga tiap tahun dia dianjurkan untuk
Masalahnya kan ada orang hutang banyak, asetnya banyak kan begitu. Artinya dia punya uang cash yang bisa digunakan itu sekitar 200 dirham, setara dengan 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Oke, yang pertama. Lalu kedua, bagaimana dengan kewajibannya? Itu kan tadi saya katakan, mazhab Syafi'i itu kalau bisa tiap tahun berkurban, tapi kalaupun tidak minimal sekali seumur hidup. Untuk keluarga, kalau dia mampu, kalau bisa kurban per tiap keluarganya ada uangnya. Kalau nggak mampu, satu kurban itu bisa mengcover seluruh keluarga, namanya sunnah kifayah. Apa dasarnya? Rasul itu pernah berkurban dengan 2 kambing, satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Nah, yang untuk umatnya ini ditafsirkan oleh para ulama sampai boleh patungan kurban di sekolah-sekolah dan semua itu. Padahal bukan begitu maksudnya. Kalau kurban itu berarti latihan berkurban. Cuma saya kritik 6 tahun SD, 6 tahun latihannya, kapan lulusnya kan begitu. Mending sejak awal SD-nya buat program 6 tahun, tamat bisa kurban. Nabung kan? Kalau begitu kan nanti nggak ada haknya, karena itu hanya latihan berkurban. Saya katakan, bagaimana supaya pilihannya satu orang apa? Atas namanya kurban. Nanti yang lain dapat pahala saja. Kayak Rasul, ini kurban saya dan ini untuk umat. Jadi bapak kapan mampunya? Kalau bisa tiap tahun. Tapi kalau mengambil pendapat saya sekarang ada kebutuhan lain, silakan. Karena kan ini lagi hukumnya sunnah. Ini kan tadi apa hikmahnya? Kita bersyukur banyak rezeki yang kita terima dan ingin menghapuskan dosa. Karena nanti hadisnya, setiap kurban yang kita potongkan, kita sembelihkan, ketika darahnya jatuh ke bumi, sebelum darah itu sampai ke bumi, dia juga sampai kepada Allah, maka diampuni seluruh dosa kita seperti jumlah wudhu dan jumlah yang ada pada kambing tersebut, dan dia sebagai tunggangan kita nanti di akhirat. Kan begitu penjelasan hadis-hadisnya, keutamaannya. Bahkan sebelum darahnya tumpah ke bumi, dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, Pak. Jadi kalau mampu, jangan nanti saya pakai sapi aja lah sekali seumur hidup. Nah, maksud saya ini, kalau orang-orang yang berat untuk berkurban, yang mohon maaf ekonomi ke bawah, melemah, maka sekali sudah alhamdulillah. Jadi bagaimana sebuah perkampungan komplek itu paling tidak semua sudah pernah berkurban. Itu maksudnya tujuannya. Terus yang ketiga, terkait untuk non muslim itu, hanya mazhab Hanafi yang memakruhkan diserahkan kepada non muslim, karena alasan argumentasi mazhab Hanafi masih banyak muslim yang membutuhkan. Tapi 3 mazhab itu membolehkan bagian dari dakwah, karena 3 model lagi itu, satu untuk yang berkurban dan keluarga, sepertiga kedua untuk tetangga kerabat, dia tidak sebutkan orang kaya, orang miskin, pokoknya tetangga kerabat muslim untuk dapat bagian. Sepertiga untuk fakir. Jadi dia masuk pendapat yang 2/3 kedua untuk tetangga, mau orang kaya, mau orang pusat, semua dapat. Itulah namanya berbagi di hari raya. Begitu Pak pembagiannya. Jadi saya termasuk mengapresiasi di beberapa masjid, termasuk saya bergrup, saya baca itu semangatnya luar biasa. Tapi yang mau kita didik, bagaimana semangat kurban itu menjadi tradisi yang baik. Tapi jangan sampai yang tidak berkurban juga dikucilkan, apalagi dibeli. Itu maksud saya. Karena kita ingin ibadah itu dijalankan karena kesadaran dan pakai ilmu. Jangan sampai sunnah seperti wajib, wajib seperti sunnah. Apa itu sunnah? Berkurban. Apa itu wajib? Jangan mengorbankan perasaan. Karena kenapa saya berani mengatakan begini? Sudah ada zaman saya, saya bukan muncul harga. Kenapa? Ada orang apa hukumnya? Sudah 5 tahun panitia, dia nggak pernah kurban. Karena saya cek namanya nggak pernah ada tulis namanya. Jadi bukan itu maksudnya, kurban saja. Karena insya Allah kesadaran kita insya Allah rata-rata berubah. Apalagi beberapa lembaga
itu ada program kurban karyawannya, itu kan bagus tuh. Kurban perasaan. Kira-kira begitu. Bahkan ada non muslim itu kadang menyerahkan kurbannya kan. Saya berkurban di masjid ini. Kita terima saja kan istilah dia, selesai ya. Nggak ada kan. Tapi memang itulah bentuk bahwa kurban itu hari berbagi, hari saling sosial kita yang kata Rasulullah SAW ada 2 hari umat itu tidak boleh sedih. Idul Fitri dengan zakat fitrah, ada dengan daging. Saya malah mengusulkan kepada masjid yang sudah bagus pengelolaannya, kalau bisa daging kurbannya plus dikasih bumbunya atau dikasih uangnya untuk masaknya. Dari mana Pak Ustaz? Ya tadi jual kulit tadi yang mau operasional nggak boleh dimakan kan? Tapi kembalikan kepada umat. Apalagi BKM-nya cerdas, beli sapi kambingnya 20 hari lebih murah, banyak itu programnya. Nah, saya kira yang penting jangan sampai difitnah masalah uang, tapi niatnya untuk jamaah silakan, bagus. Jadi ada kan yang kreatif itu tempatnya dari yang sehat itu dari apa itu? Dari bangku itu ya, sehat. Nah, tapi kan mahal itu biayanya. Tapi kalau ada silakan. Ada plus bumbu dikasih uang membelinya, silakan itu kreativitas umat agar daging kurban itu bisa digunakan dan bisa dimaksimalkan. Jadi poinnya apa? Info surur, menyenangkan umat pada saat masalah potong tadi. Kalau semua bisa alhamdulillah. Kalau ada yang ahli ya ahli. Ini saya tampilkan, saya ambil dari internet ya. Nah, ini kan sudah bisa dihitung nih. Tuh. Kalau kambing harga segini, karpasnya segini, dapatnya segini, sudah ada nih hitungannya. Di internet tinggal ambil aja. Kalau seperti ini dapatnya berapa kilo? Dan saya waktu itu dia juga sekitar berapa ya? Lupa saya. Saya habis Khotibul Adha menyaksikan penyembelihan. Pak Ustaz jangan pulang dulu. Kenapa? Ini sudah saya hitung. Nanti setelah disembelih segini. Saya penasaran kan? Kemudian bukan yang ahli. Saya tunggu mas. Potong satu ekor kambing. Ini cepat. Jumlah kilo. Jadi Pak Ustaz, nanti Pak Ustaz, karkasnya segini, daging segini, jeroan segini, segini. Benar. Saya bilang itulah kalau diserahkan kepada ahlinya. Yang nggak ahlinya itulah yang kebersamaan itu. Potong, belum selesai potong lagi, sampai asal mati-mati kambingnya gitu kan. Biasanya itu yang harus kita pastikan. Dan ini saya ambil tadi, bagus juga ini cara menghitungnya kepada ahlinya. Tapi lagi-lagi tergantung kemampuan. Kalau di kampung-kampung, di kampung kaya misalnya, kalau panggil ahli, Ustaz yang ada kepada alhamdulillah, boro-boro panggil ahli kan begitu kan. Jadi sesuaikan dengan tempat. Saya bilang tadi kalau di kampung biasanya mengurus masjid panitia sekalian. Kalau di perumahan dia sudah ada tukang jaganya supaya rapi, cepat selesai dan cepat dibagikan. Saya yakin Istiqlal, saya sering mengikuti Istiqlal itu, saya tidak pernah melihat imam besarnya sampai imam ikut nyembelih. Pasti dia panggil penjaga. Paling satu aja contoh dah gitu ya. Kayaknya alias sehingga nanti rapi. Kalau misalnya di kampung itu masalahnya kalau tidak amanah, pelornya hilang, kepalanya hilang. Ustaz, apa hukumnya kalau ada yang ngambil pelornya Pak Ustaz, padahal dia bukan panitia, nanti dia bermaksa. Kalau di mana tadi pun dalam kampung kan, nanti dia bermaksa nanti dia hisap pelor semua bawaannya. Torpedo ya, katanya untuk kesehatan ya. Begitu Pak, cukup ya? Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, ini sederhana aja Ustaz. Ya. Saya minta dijelaskan lagi ke jemaah. Dulu kami berkorban di sini kan banyak kambingnya sampai 80 gitu, sapinya mungkin 20 kan gitu. Terus kulitnya kami lelang. Terus dari lelangan itu kan ada bagian apa di pesantren mana itu kan ya gak kebagian, kami beliin kambing lagi terus kita kasih gitu. Kan bermanfaat. Tadi Ustaz mendapat pasar siapa yang asas manfaat itu? Iya. Terus kemudian ada Ustaz lagi yang lain, saya nggak perlu sebut siapa namanya Ustaznya itu. Ini undang-undangnya. Ya, dilarang menjual. Terus kami nggak lakukan lagi itu. Hari kulitnya diambil siapa, kan kurang bermanfaat jadinya. Nah ini tolong dipahamkan lagi ke jemaah sehingga itu bisa hidup lagi Ustaz. Gitu. Ya.
Ini saya terjemahkan ya. Hukum daging kurban. Tadi teksnya saya sampaikan ini terjemahannya. Boleh memakan dagingnya bagi yang baik bernazar atau tidak, kecuali Hanafi mengharamkan kurban nazar. Ya, karena tadi Hanafi, Maliki, Hambali. Hanafi dan Hambali dianjurkan membagi 3 bagian. Bagian berkurban, kerabat tetangga, walaupun mereka kaya dan fakir miskin. Pembagian jelas ya. Diharamkan menjual kulitnya dan bagian lainnya setelah disembelih oleh yang berkurban. Jadi yang nggak boleh itu jual siapa? Yang berkurban. Dan kalau panitia menjualnya untuk operasional, maka itu dibolehkan. Kita lihat lanjutannya. Tidak diperbolehkan memberikan kulit atau bagian kepada penyembelih sebagai upah. Jika diberikan, diambil dari sumber kecuali dia termasuk orang yang sangat mungkin sebagai hadiah kepadanya. Dibolehkan memanfaatkan kulit hewan kurban bagi kurban untuk keperluan rumahnya. Inilah dasar kenapa para ustaz melarang untuk dijual. Karena pada masa Rasul memang kulit itu jadikan apa? Girbah, tempat minum, keset kaki. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah orang kaya yang meminta kulit kurban untuk keset kaki di rumah? Kedua, biasanya kulit itu untuk beduk. Kalau masjidnya mengharapkan beduk, untuk apa? Kan begitu. Maka itu yang saya katakan dalam kaidah hukum fikih, ilah itu harus ada. Apa ilahnya? Untuk dimanfaatkan. Maka penjelasan dalam kitab fikih itu boleh panitia menjual itu jika dikembalikan kepada umat. Yang nggak boleh itu untuk pembubaran panitia, itu nggak boleh. Ini saya clearkan ya. Memang saya mau di kampung langsung kami jadi serang panitia. Kami sudah puluhan tahun Pak Ustaz. Pak Ustaz baru datang. Sudah baru sekarang begitu kan. Dijual untuk apa? Manfaat kembali kepada umat. Itu yang saya usulkan. Kulit itu dijual bisa untuk beli bumbu dan untuk biaya mereka memasaknya. Atau diberi kambing lagi diberikan kepada mereka, nggak ada masalah, tapi itu bukan kurban. Karena kulit itu tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Memang kalau ikut teksnya memang tidak boleh. Tapi pertanyaannya, apakah ada seperti kisah Siti Aisyah yang menjadikan apa? Kulitnya sebagai tempat keset dan tempat girbah, tempat air duduk? Kita nggak ada. Yang ada paling beberapa masjid yang pakai drum untuk pelapis. Kalau yang dipotong 100 ekor kambing, 50 ekor sapi, jadi beduk semua kan enggak kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang. Nah, maka jika itu dijual untuk kembali ke umat, dalam pendapat mazhab di sini, karena ini banyak teksnya, disedekahkan itu boleh. Tapi yang dilakukan tadi dengan beli kambing lagi itu bagus, tapi itu bukan kurban. Itu pada sedekah. Ya. Saya termasuk yang menyarankan untuk operasional. Jadi untuk transportasi, ngantarnya, dibeli kami kalau bisa luar biasa. Saya tahun berapa itu di salah satu perumahan daerah, di daerah Palu ya. Itu waktu itu mereka gabung 300 ekor kambing, 100 ekor sapi. Sebanyak itu. Saya sampaikan itu penjelasannya memang teksnya melarang dan ustaz yang melarang dia tidak salah. Tapi coba panitia pikirkan 300 kulit kambing dan 100 kulit sapi mau taruh di masjid, di mana ditaruh lagi? Di atas masjid. Maka jual jadilah operasional. Tapi yang tidak boleh dijadikan untuk pembubaran panitia untuk makan-makan. Ya untuk korban-korban itu juga. Ya tapi kembali ke rumah lagi ke masyarakatnya. Tadi bos apalagi KBP kamu bagus sekali. Nah, dapat 3 itu silakan saja, tapi pastikan yang berkurban. Saya sering katakan ketika kurban kalau bisa dikasih akad. Kasih akad. Ini cara kedua. Tadi kan boleh fatwanya ya. Cara kedua Bapak Ibu yang panitia sekarang, ketika orang berkurban dikasih kertas. Di situ dikatakan saya nama fulan berkurban atas nama ini. Yang kedua, saya bayar biaya kurban harga segini dan saya serahkan seluruh kebijaksanaan kepada panitia untuk menjual, untuk memaksimalkan semua kulit kepalanya itu. Yang penting untuk umat itu dikasih keterangan itu
panitia berhak memaksimalkan semua. Karena terus terang di beberapa kampung yang saya kunjungi, saya voting ke sana, itu kasihan. Kepala dibuang, ekor dibuang, pelor dibuang, kemudian kulitnya nggak dipakai kan begitu. Ternyata bisa dimaksimalkan. Tapi saya ingatkan jangan sampai sedikit pun untuk dimakan, apalagi untuk pembubaran panitia. Enggak Pak Ustaz, ini kejadian. Enggak Pak Ustaz, sedikit. Kalau sedikit, kalau ternyata dicek, 60 juta banyak juga ya, bisa goyang iman itu. Terus terang, satu masjid yang saya bina sudah puluhan tahun, dia dulu ketua DKM, terus akhirnya sedih, dikucilkan, dituduh korupsi, akhirnya nggak mengerjakan lagi. Akhirnya setelah itu masjidnya nggak banyak. Jadi dia waktu itu punya ide kurban itu murah, dia beli dari Jawa. 3 bulan sebelum kurban dia sudah beli, didatangkan. Jadi kan murah itu, akhirnya karena bagus manajemennya banyak yang kurban. Ada jamaah menghitung, kalau satu kurban untung 100.000, 100 ekor, banyak juga. Kepinginlah dia mengambil itu. Adalah rame. Akhirnya bapak itu nggak mau ngurus, yang nyinyir ini ngurus, nggak ada yang kurban. Nah itu masalahnya. Jadi harus hati-hati juga. Harus hati-hati, betul. Harus hati-hati. Saya sampaikan ini, mohon maaf, silakan, karena kejadiannya begitu. Orang ketika sedikit memang nggak peduli, tapi ketika kurbannya sudah ratusan dia hitung, ekonominya jalan. Kali segini dia nggak tahu pengorbanan 10 kali segini. Nah ini yang perlu saya ingat. Dan biasanya orang begitu jago kali-kalinya, bagi-baginya pun. Begitu Pak ya. Jadi tidak masalah. Saya mengambil pendapat diperbolehkan jika dimanfaatkan. Tapi sekali lagi ambillah keputusan musyawarah di masjid dan minta keikhlasan kepada. Kalau bisa dikasih akal. Tapi kalau kira-kira sulit dilaksanakan, banyak perdebatan, kata mazhab Maliki dan Syafi'i, keluar dari khilaf itu sangat dianjurkan. Gara-gara itu ribut semuanya, mungkin nggak usah. Kenapa? Itu perlu kesadaran dan kedewasaan bersama dan kematangan ilmu dalam melihat mana manfaat dan mana maslahat dan mudarat. Saya kira itu Pak ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan niat kita terbaik dan mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.